Halo, selamat sore semuanya. Hari ini atau kali ini dalam video ini saya ingin berbagi kepada kalian tentang maraknya penipuan yang terjadi akhir-akhir ini yang cukup mengganggu kenyamanan kita dalam bertransaksi secara online, yaitu terutama di e-wallet. Ini kemarin saya mendapatkan kejadian yang tidak menyenangkan, yaitu penipuan yang saya alami, yaitu awalnya itu saya ditelepon melalui WA dengan nomor awalan +1 502. Ini sebenarnya sudah nomor fiktif. Saya sudah tahu, tapi kenapa saya tetap kena itu saya tidak tahu. Saya diajak ngobrol lalu dia mengatakan dia dari pihak Shopee, yaitu mengatakan bahwa saya mendapatkan hadiah Shopee Pay sebesar 3 juta. Lalu dia mengatakan kepada saya, apakah hadiahnya saya ambil dalam bentuk Shopee Pay atau transfer ke rekening. Waktu itu saya jawab, transfer saja ke Shopee Pay. Dan dia mengiyakan. Lalu dia mengajak saya ngobrol dan dia mengarahkan saya untuk membuka aplikasi Shopee, yaitu melalui akun saya. Di akun saya itu saya disuruh mengklik yaitu tempat pesan. Di tempat pesan itu saya disuruh mengetik yaitu konfirmasi konfirmasi tentang rekening saya, tentang isi uang saya. Lalu di sana juga disuruh ngetik OTP yang diberikan oleh BRI. Dan saya ketikkan saja karena saya tidak tahu ternyata tempat pesan itu adalah kalau di WA itu seperti pesan otomatis yang ketika pelanggan menghubung kita, maka pesannya akan dijawab secara otomatis seperti itu. Jadinya tentu itu sudah membongkar isi dompet saya yang saya berikan kepada dia. Dan benar, dalam beberapa menit saya dapat pesan dari BRI bahwa uang saya berkurang sebesar 350. Dan si penipunya ini sempat marah karena mengatakan kok uangnya sedikit. Saya bilang saya tidak punya uang. Lalu dia mungkin pengen mencuri lebih banyak, dia mengarahkan saya ke pinjaman online, yaitu dia bilang Shopee memiliki rekanan yang memberikan hadiah 3 juta tersebut, yaitu saya harus membuka aplikasinya. Yaitu pertama saya diarahkan ke EasyCash. Saya diarahkan untuk mendaftar semuanya sampai melakukan pengajuan peminjaman. Dan untung waktu itu ditolak oleh pihak EasyCash. Jadi dia marah, yang si penipu. Dia akhirnya mengarahkan saya lagi ke Kredit Pintar. Dia bilang ini adalah rekanan Shopee juga. Jadinya di sana saya juga diarahkan untuk melakukan pengisian data semuanya lengkap itu, dan saya isi semuanya. Lalu masuk ke peminjaman. Di sana saya semakin curiga, kok saya disuruh minjam. Di satu sisi saya udah tahu juga rekening saya berkurang 350, tapi entah kenapa saya masih melanjutkannya. Akhirnya pinjamannya masuk di Kredit Pintar tapi belum disetujui. Akhirnya waktu itu saya mulai curiga. Saya tutup pesannya, saya ganti password rekening saya, lalu saya hubungi Kredit Pintar, saya email untuk membatalkan pinjamannya. Dan benar, Kredit Pintar membatalkan semua pinjaman yang saya ketikkan tadi karena memang mencurigakan. Di satu sisi saya tidak pernah tahu bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Saya tentang saja semua pinjaman yang ada. Itu tentu mencurigakan bagi si pengusaha pinjol itu. Dan benar, akhirnya pinjam saya bisa dibatalkan karena belum terjadi transaksi apapun. Itu benar. Terima kasih, akhirnya saya
tidak kebobolan lagi, cukup 350 saya kebobolan. Dan akhirnya saya disuruh apa lagi itu, disuruh mengisi Shopee Pay sama si penipunya. Saya merasa aneh, kok saya dapat hadiah malah saya harus mengisi. Saya bertengkar sama dia. Akhirnya saya diancam kalau tidak mengisi nanti saya kena sanksi dari pihak pinjolnya. Katanya bisa kena sanksi 3 kali lipat dari apa yang sudah dihadiahkan, yaitu 3 juta tadi. Saya belum pikir, masih kalut, saya masih berpikir banyak. Akhirnya saya diam aja, saya tutup HP-nya dia. Saya bilang, ya nanti saya usahakan. Karena kebetulan saya tidak punya uang, saya tidak lakukan itu. Akhirnya sorenya dia nelpon lagi, saya bilang, karena saya sudah yakin dia nipu, saya bilang, kamu jangan nipu, sudah jangan lanjutkan lagi. Pokoknya poinnya itu saya tidak ingin melakukan komunikasi dengan dia. Dia marah-marah, terus marah-marah. Akhirnya malamnya saya hubungi BRI dan curhat semuanya. BRI menyarankan untuk menutup akun rekening saya. Lalu BRI juga membuatkan laporan tentang kejadian penipuan tersebut. Siapa tahu dana yang saya miliki bisa dikembalikan lagi oleh pihak Tokopedia. Setelah itu saya membuka lagi email. Saya mengirim ke email lagi ke Kredit Pintar agar akun Kredit Pintar saya ditutup agar tidak disalahgunakan. Itulah kejadian yang saya alami kemarin. Yang pasti sampai saat ini saya masih kehilangan uang 350.000 dan akun BRI saya sudah saya blokir. Cukup sekian, dan pesan saya untuk teman-teman yang masih memiliki uang di e-walletnya, mohon lebih hati-hati karena apapun bisa terjadi. Tetap jaga kode OTP kalian. Dan bukan saya mengajak, tapi saat ini semuanya masih bahaya. E-wallet mungkin masih bahaya untuk diisi uang banyak. Cukup isi cukup yang kita inginkan, dan ketika terjadi kasus penipuan seperti saya, jadinya kita kehilangannya tidak terlalu banyak. Dan saya juga mengajak teman-teman, mari kita doakan siapa pelakunya agar dapat ganjaran dari semesta. Semoga dia tidak melakukan kegiatan ini lagi kepada siapapun, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Semoga si pelaku segera mendapatkan ganjaran yang tepat sesuai perbuatannya. Terima kasih.